Ya pemirsa, postur kabinet siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan baru Prabowo Gibran ini tentu menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun Gibran ternyata tidak menampik bahwa Presiden Joko Widodo juga memberikan masukan dalam susunan kabinet pemerintahan yang baru. Apa kira-kira masukan yang diberikan? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu ada Bang Habibur Rahman dari Gerindra. Bang Habib, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Yo. Dan juga ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik kita. Kang Ujang, sehat Kang? Sehat, sudah ketawa-ketawa aja Kang Ujang ya. Dan salam. Dan juga bergabung bersama kita ada Pak Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Om Dewan, selamat malam Selamat malam Om Joko. Sudah Om Dewan ini ya Bang Habib. Memang Pak Prabowo betul bertanya kepada Pak Jokowi menanyakan masukan-masukan untuk susunan kabinet di pemerintahan yang baru. Ya, saya tidak tahu persis ya perkejadiannya seperti apa, tapi saya bisa memperkirakan berdasarkan karakter dan track record kedua tokoh bangsa ini. Ya. Mereka adalah tokoh bangsa yang tahu posisi masing-masing, ya, tahu konstitusi juga, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak akan mungkin memaksa, mencawe-cawe, ya kan, mengintervensi, ya. Tapi kalau ditanya tentu beliau akan menjawab. Hal yang sama juga tentu berlaku bagi Pak Prabowo. Beliau paham banget bahwa tanggung jawab penentuan komposisi kabinet nama-namanya itu ada pada beliau. Tapi tempat terdekat, orang terdekat untuk menanyakan sebetulnya adalah memang Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita bicara keberlanjutan. Ya. Program hilirisasi misalnya. Program penyediaan pangan untuk rakyat. Ya kan? Dimulai misalnya waktu kemarin itu kan food estate. Sekarang ada program makan bergizi untuk anak-anak. Ya, ini kan keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi sebagai pucuk pimpinan waktu itu tahu banget hambatan, tantangan, kendala-kendalanya seperti apa. Ya. Nah ditambah lagi yang lebih konkret kan, waktu acara Rakernas Partai Gerindra, kita semua saksikan Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi ini menteri-menteri Bapak ini orang-orang baik. Ya. Tak heran seandainya saya mohon izin seandainya nanti ada sebagian di antara mereka yang ada di kabinet saya. Itu disampaikan secara lugas oleh Pak Prabowo. Nah tapi jangan dipahami ini bentuk cawe-cawenya Pak Jokowi. Karena kan Pak Prabowo ada di kabinet, Pak Prabowo, ya, di kabinet yang sama. Ya sebagaimana praktek di kita juga ya. Ada yang berlaku yang namanya referensi. Ya, misalnya saya menanyakan orang yang sudah saya timbang-timbang untuk saya pilih saya misalnya di komisi lah ya, misalnya saya ketua komisi ya kan, saya memilih staf, saya nanyakan ke pendahulu saya, ini gimana ibu ini, bapak ini bagaimana, oh bagus bro, dilanjut, kurang lebih itu namanya referensi. Padahal saya juga sudah tahu karena saya memang ada di komisi ini sejak beberapa waktu yang lalu kan ya, sehingga itu menguatkan ya. Tapi memang saya menduga kemungkinan besar memang ada beberapa menteri ya yang di kabinetnya Pak Jokowi berlanjut karena itu sudah disampaikan secara lugas oleh Pak Prabowo. Berarti betul ya Bang Habib ya, Pak Prabowo ada kesempatan juga kemarin menyampaikan pertanyaan, meminta referensi dari Pak Jokowi. Saya pikir itu hal yang amat wajar ya kalau memang terjadi ya. Saya nggak bisa mengkonfirmasi betul atau tidak. Tapi kalau Pak Prabowo nanyakan, saya sih kayaknya sur dengan Mr. A di Kementerian A. Bagaimana Pak menurut Bapak? Menurut saya itu hal yang amat wajar. Untung belum keceplosan. Tadi pakainya Mr. A ya Kang Ujang ya. Tapi kita coba tanya ke Pak Joko. Pak Joko, ini kita pengen konfirmasi. Memang momen kedekatan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini kan beberapa kali terlihat. Tapi yang terakhir Selasa kemarin ini sempat santap malam bersama, one on one nih. Apakah itu juga agendanya Pak Jokowi memberikan jawaban atas pertanyaan referensi menteri-menteri yang akan digunakan atau akan membantu Presiden Prabowo atau Presiden terpilih ini? Ya kalau terkait pertemuan kemarin Pak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, detail isi apa yang dibicarakan saya pikir, saya meyakini hanya beliau berdua begitu Mbak yang tahu apa yang
bicarakan dalam pertemuan itu begitu. Karena ya sekali lagi beliau berdua itu kan sering membangun komunikasi begitu, baik dalam peristiwa formal maupun informal, baik dalam situasi-situasi kenegaraan ataupun di tempat-tempat yang memang beliau berdua nyaman untuk berkomunikasi. Kalau bagi saya yang penting ini sih Mbak ya, catatan garis bawahnya bukan masalah pertemuannya, bukan masalah kabinet apa yang apakah mendapat masukan atau tidak mendapat masukan atau cawe-cawe atau tidak cawe-cawe. Saya meyakini bahwa seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi bahwa beliau sangat menghargai sekali yang namanya hak prerogatif presiden karena beliau pernah mengalami, beliau merasakan bagaimana hak prerogatif itu harus digunakan. Maka pada titik itu Pak Presiden Jokowi pasti amat sangat menghormati keputusan apapun dan pilihan dan kebebasan Pak Presiden terpilih untuk menyusun kabinetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kok lebih senang kita melihat semua proses hari ini, apa yang terjadi hari ini sebagai sebuah rasa bersyukur gitu Mbak. Ini harus kita syukuri situasi transisi kepemimpinan nasional hari ini yang dalam catatan kami kok dalam sejarah modern bangsa ini transisi kepemimpinan yang luar biasa, lancar, baik antara yang lama dan yang baru itu komunikasinya sangat intens sekali. Kemudian masyarakat ini bisa menjadi legasi kita bersama, legasi bangsa ini bahwa ya memang harusnya transisi kepemimpinan itu harus seperti ini karena ini bisa terjadi karena beliau berdua baik Pak Presiden Jokowi maupun Pak Presiden Prabowo, Presiden terpilih Pak Prabowo itu betul-betul memiliki komitmen kebangsaan, komitmen kerakyatan, bagaimana mengedepankan bangsa dan negara ini, termasuk juga kalau misalnya kita mau setback mundur 5 tahun yang lalu, saya kok nggak bisa membayangkan Mbak kalau seandainya 5 tahun yang lalu kebesaran beliau berdua untuk tidak bersama-sama mengawal bangsa ini ketika pandemi COVID itu saya nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Saya lebih suka kita melihat ke situ begitu Mbak. Kalau kita melihat proses transisi yang smooth, berjalan baik, ini tentunya ada keberlanjutan yang ingin diteruskan atau bisa kita garis bawahi di situ. Nah, kalau bicara soal keberlanjutan Pak Joko, artinya sudah pasti dong ada hal-hal yang juga diwariskan atau dititipkan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo, apa saja? Ya kalau kita lihat dalam programnya Pak Presiden Jokowi selama 10 tahun itu kan jelas sekali Mbak. Periode pertama beliau fokus, Pak Presiden Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerataan Indonesia sentris di berbagai wilayah begitu. Kemudian target di periode kedua tentang pengembangan sumber daya manusia. Tetapi karena pada waktu itu COVID sempat jeda tertunda 2-3 tahun, ya kalau saya melihat program-program apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden terpilih ini, Pak Prabowo, makan siang gratis, kemudian penguatan sumber daya manusia, tampaknya itu menjadi keyakinan kami adalah keberlanjutan yang pasti akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan timnya gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga hari ini selain karena tantangan kondisi geopolitik, kita juga menghadapi tantangan bonus demografi itu yang harus kita jawab, dan pada tantangan bonus demografi itu butuh nantinya sumber daya manusia yang berkualitas begitu, dan itulah yang saat ini sama-sama menjadi fokus dari apa yang terus disampaikan oleh Pak Prabowo dan timnya untuk mengawal itu Mbak. Oke, baik, itu PR atau catatan yang diwariskan Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kang Ujang, ini kalau melihat keberlanjutan, apakah keberlanjutannya juga sampai pada struktur ataupun juga susunan kabinet para menteri yang nanti akan membantu Pak Prabowo, atau Pak Prabowo sudah firm sebenarnya dengan pilihannya sendiri? Ya, saya percaya ya, dalam sebuah pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa kabinetnya nanti 50% akan diisi oleh muka-muka lama, artinya dari kabinet Pak Jokowi Maruf Amin. Dan tadi juga dikonfirmasi kan oleh Bang Habib, mungkin ada setengahnya gitu, atau ada beberapa yang memang akan mengisi katakanlah wajah baru kabinet Pak Prabowo Gibran. Saya sih melihatnya sesuatu yang positif ya, ketika misalkan ukurannya adalah mereka yang masuk kabinet Prabowo Gibran ukurannya misalkan kinerjanya bagus, punya pengalaman yang baik. Ini kan perlu ditransformasikan dalam kabinet yang baru nanti. Oleh karena itu ya perlu tadi kalau memang Pak Prabowo ingin mengisi kabinet barunya dengan wajah lama, dengan katakanlah kabinet yang di bawah Pak Jokowi ya,
maka dicari orang-orang yang bisa bekerja dengan baik. Kalau saya sih bicara kriteria lah, tentu kan tadi bisa diuji kita, bisa dinilai mana menteri-menteri yang punya kapasitas, gitu, punya keahlian, yang memang tadi dalam 5 tahun terakhir ini, atau kalau 2 kali jadi menteri, katakan menterinya, memang betul-betul kinerjanya baik. Kan bisa diukur itu, ada ukurannya. Dan selama ini kan yang mengukur juga ada KSP, ada publik yang bisa menilai, oh menteri ini bagus, ini layak, tidak. Nah oleh karena itu ini menjadi pertimbangan. Tapi kalau kita kaitkan juga dengan Pak Prabowo yang menginginkan misalkan pemerintahnya tidak akan korupsi, lalu jangan main-main ya dengan anggaran APBN, APBD itu penting. Yang harus kita bangun adalah sosok, figur, kalau saya kriterianya siapa, tentu yang berintegritas. Ini penting, karena kita mohon maaf musuh bangsa ini kan korupsi. Jadi orang yang berintegritas ini diberi ruang, baik dari tokoh yang lama di kabinet Pak Jokowi maupun tokoh yang baru, untuk bisa mengisi kabinet Pak Prabowo ini penting. Yang kedua kapabilitas atau kapasitas. Prabowo selalu menginginkan zakon kabinet, maka disitulah keahlian, kepakaran orang itu dibutuhkan dalam konteks mempunyai keahlian di bidangnya. Jadi ya kalau bicara, saya mohon maaf orang santri ya, biasa pesantren bahkan. Kan biasa kalau kita dalam ada suatu istilah muprodat itu mengatakan kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau kementerian itu tidak diisi orang-orang yang punya kapasitas yang baik, yang ahli yang bagus, ya akan hancur itu kementerian itu. Yang ketiga, saya rasa punya loyalitas yang tinggi ya. Jadi kalau misalkan menteri itu diambil dari partai, direkomendasi oleh ketua umum, maka loyalitas itu bukan lagi kepada ketua umum partai, bukan lagi, mohon maaf Bang Habib ya, menjadi lumbung uang untuk partai, tetapi bagaimana loyalitas kepada presiden, kepada kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Ini harus dimulai. Nah, oleh karena itu momentum Pak Prabowo kabinetnya menjadi tonggak dasar agar semua bisa berubah gitu, berubah kepada yang lebih baik. Yang keempat, catatan saya tentu kalau seorang menteri ya perlu dia juga harus punya kapasitas untuk bisa berkomunikasi dengan elit, dengan publik juga. Karena kemarin Pak JK mengkritik ada menteri yang tidak datang ke kantor, ke bawah juga tidak turun. Ini bagaimana? Oleh karena itu ini kan dievaluasi dengan sedemikian rupa sehingga format ideal kabinet Prabowo itu terbentuk begitu. Entah nanti diambil dari postur kabinet yang lama dari Pak Jokowi atau nanti kombinasi dengan wajah-wajah yang baru begitu. Oke, sejumlah tantangan, sejumlah PR untuk negara Indonesia dan juga program kerja tentu sudah dititipkan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah juga termasuk menitipkan menteri-menteri yang lama di Presiden Jokowi untuk bisa bergabung di pemerintahan yang baru? Nanti dijawab pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda.